Sekarang saya berada di Mezquita Mayor de Granada atau Masjid Raya Granada. Ini satu-satunya masjid di Granada saat ini. Karena itu kita harus sangat bersyukur karena keberadaan masjid ini diakui oleh pemerintah, diterima oleh masyarakat. Masjid ini berada di dalam posisi yang sangat strategis, sehingga dari posisi ini kita bisa melihat Istana Alhambra tanpa penghalang sama sekali. Nah, selain itu masjid ini cukup luas dan dibangun dengan arsitektur Islam di masa jayanya. Kita bisa lihat menaranya, ya, menaranya nampak dari sini tinggi sekali. Nah, kemudian kita bisa lihat halamannya luas sekali. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana pintu masjidnya. Ini taman-tamannya, ya, sangat indah. Ini meniru taman-taman di masa kejayaan Islam di Granada ini. Nah, ini mereka memiliki aktivitas ekonomi. Juga mereka membuka kafe. Di sebelah sana juga ada semacam restoran yang halal. Sekarang kita masuk ke masjidnya dulu. Kita lihat masjidnya dari luar. Ini lantainya marmer semua, ya. Rantainya marmer semua dengan kualitas tinggi. Nah, ini masjidnya, ya. Nah, ini pintu utamanya. Kita lihat ini pintu utamanya bagus sekali. Dari sini kelihatan menaranya. Aktivitas mereka punya halal food, kafetaria. Jadi dakwah mereka sudah multidimensi. Di samping masjid ini berfungsi tempat salat, di sini juga ada tempat untuk belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab untuk anak-anak. Dan mereka sedang merintis madrasah. Nah, ini restorannya. Ini restorannya di luar kompleks masjid. Nah, termasuk kalau musim enak, orang bisa makan di luar di sini. Orang sini lebih suka makan di luar kalau cuaca memungkinkan. Nah, ini kafetarianya, ya. Tertulis Teteria Restorante Marrakesh. Jadi kira-kira ini restoran Maroko karena mereka menyajikan makanan Maroko. Tapi sebetulnya sekarang mereka sudah menyajikan juga beberapa jenis makanan dari negara lain seperti Pakistan dan India sudah diadopsi. Kita lihat dari dalam suasana restorannya. Nah, kita lihat ini suasana restorannya dengan desain yang sangat menarik. Oke. I would like to introduce you. Saat ini saya bersama Syekh Umar. Beliau adalah perintis awal berdirinya masjid ini. Sekarang beliau memimpin, dipercaya sebagai orang nomor 1 untuk mengelola masjid ini. Banyak kegiatan selain sholat, kemudian belajar, mengajar, mengaji. Di luar ini juga ada kegiatan-kegiatan pertanian, ada restoran, ada kafe yang mereka coba untuk kembangkan sebagai bagian cara mereka mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Restorannya halal dan enak. Nah, beliau berjuang tidak mudah karena komunitas Islam masih kecil di sini, tapi perjuangan beliau kemudian didengar oleh Emir dari Uni Emirat Arab. Karena itu Emir ini terus memberikan bantuan dan alhamdulillah berkat bantuan itu kemudian masjid ini terwujud. Mudah-mudahan kita bisa merawat, bisa memanfaatkannya secara maksimal untuk dakwah bilhal, sehingga kemudian komunitas muslim di sini bukan saja diterima di Spanyol tetapi juga dihormati dan memberikan manfaat kepada masyarakat Spanyol, baik yang muslim, non-muslim, apapun agamanya, apapun etnisnya. Terima kasih. Dari Maroko, beliau yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan di sini.
Yeah. What is your Hayakallah. imam? The one speaking Arabic. Ini huwa. He's the one. Yes. Ya, bicara Arab dia sangat fasih. Ya, Maroko. الذي يصلي بنا في العصر. Oke. Mulai mendirikan masjid, pengelolaan dan seterusnya. Nah, ini perpustakaan mereka, koleksi buku-buku mereka. Ya. Semua Arab, semua bahasa Arab. Ya, di sini. Ini perpustakaan mereka. Kita duduk di sini. Ya. Umar, la. Anta huwa. Anta huwa. Ya udahlah, daripada berdebat sini. Ya. The past. Oke. This mosque is the present and the future. Istana Alhambra itu masa lalu, tapi masjid ini masa sekarang dan ke depan. Amin. And in Granada is 36,000 Muslim population. Di Granada ini sekarang ada 60.000 warga Muslim. And around 3,000 are Spanish. 3.000 orang Spanyol asli yang menjadi mu'alaf, pindah agama ke Islam. My father they are Spanish. Ayahnya dia orang Spanyol asli. They became Muslim before I born. Dia menjadi Islam sebagai mu'alaf karena dia tidak lahir dalam keadaan Islam, tetapi Umar ini sudah lahir dalam keadaan Islam. And in another is third generation already. Sekarang adalah generasi ketiga. Kalau Umar ini generasi kedua, ayahnya itu generasi pertama. So one of our duty, tugas beliau sekarang is to honor the past that we have here in Al-Andalus. Ya, bagaimana masa lalu itu bisa dikembalikan sehingga eksistensi beliau bisa diakui di sini. I'm not saying we have to reconquer. It's not about that. Ya, dia tidak mau menggunakan reconquer, menaklukkan kembali, tidak. It's about show the people Islam because they're looking for something that is they don't find, and it's Allah. Ya, dia mengembangkan dakwahnya hanya ingin menunjukkan begini loh Islam. Gitu. And you coming from a Muslim country, Indonesia is 90% population Muslim, isn't it? Iya, beliau menyatakan kita ini beruntung karena datang dari negara Muslim yang sekitar 90% beragama Muslim, Islam. So this is not a Muslim country. Nah, ini bukan negara Muslim. But what is happening all over Europe is something important you have to know. Apa yang terjadi di wilayah Eropa secara keseluruhan sekarang penting untuk bapak-bapak ibu ketahui. Which is all the colonialism, England going to India and Pakistan, all these European countries that try to conquer other Muslim countries. Ya, mereka adalah bangsa Eropa yang menjajah negara-negara Muslim seperti Inggris di Pakistan dan India, mungkin Belanda di Indonesia, Spanyol di Filipina dan seterusnya. What happened is that all that immigration, Muslim majority went to Europe. Nah, in general is already third generations. Ini sekarang bangsa-bangsa Muslim yang dijajah itu sekarang bergerak ke Eropa menjadi imigran dan sekarang sudah generasi ketiga. So what is happening in Europe is that the Europeans they is scared about economy and they don't have children. Nah, apa yang dihadapi masyarakat Barat sekarang adalah keengganan untuk berkeluarga, keengganan untuk memiliki anak banyak, bahkan ada keengganan untuk memiliki anak. So we only fear Allah, and He is the one that provides. So we're not scared about having children.
Ya, jadi bagi orang Islam, karena kita punya Allah, tidak perlu takut. Ya, memelihara anak, punya anak banyak itu tidak perlu takut, karena Allah akan menjaga rezekinya. So all the religious parties in the world are decreasing, except Islam. Nah, sebetulnya suasana masyarakat Kristiani di seluruh dunia itu bisa menerima umat Islam. So this is coming very fast. Ini sebetulnya datang sangat cepat sekali. Cada viernes, prácticamente cada viernes, In English. almost every Friday is a shahada here in this mosque. Hampir setiap hari ada yang mualaf di masjid ini. So this is what is happening, and Europe will be Muslim. Nah, ini tidak hanya terjadi di sini, tapi di hampir semua negara Eropa. Karena itu cepat atau lambat Islam akan kembali ke negeri. Especially this time we live in now with difficulties after the pandemic and all this. Ya. Nah, sekarang memang suasananya agak sepi karena memang masih suasana pandemi. Tapi kalau tidak ada pandemi, banyak sekali orang Barat ingin tahu Islam datang ke sini. People is starting to think, to have reflection on life, and Ya. also help the people and look for something else, which is Ya. Allah. Jadi begini, suasana masyarakat Eropa, karena sejak Renaissance itu kelompok yang anti agama yang menang. Nah, sehingga mayoritas mereka menjadi sekuler. Nah, masyarakat seperti ini secara ekonomi, secara fisik, lahiriah, semua keperluannya terpenuhi. Tapi kemudian mereka kehilangan kebahagiaan, tidak tahu lagi apa yang mau dicari. Nah, kemudian mereka datang ke sini untuk mencari sesuatu yang hilang. So difficult time is a gift and is an opening for people in order to find Him. Nah, ini sebetulnya sebuah opportunity untuk melakukan dakwah dan kita memberikan sesuatu yang mereka cari. It's important for you to know because you're coming from a Muslim Yeah. country, so you think Europe is not a Muslim country, but this is what is happening in all over Europe. France, England especially, all over Europe. Paling tidak Inggris, Prancis, saya kira mayoritas juga di negara Eropa suasananya sama. And I'm going to end now because I don't want to be too long. Ya, but, kami akan mengakhiri segera. just to talk a little bit about the story about this. Nah, mosque. sekarang beliau akan menceritakan sejarah berdirinya masjid ini. Because it wasn't easy to build a mosque here. Tidak mudah untuk mendirikan masjid di sini. Everything started with a small community. Semuanya dimulai dari komunitas Muslim yang All kecil. of them were Spanish. Semua converts. mereka yang mengelola di sini adalah orang Spanyol asli. There was a man that started everything. His name is Sheikh Abdul Qadir As-Sufi, rahimahullah. He died. Dimulai oleh seorang sufi bernama Syekh Abdul Qadir. The community started in Cordoba. Komunitasnya dimulai dari Cordoba. One day, Sheikh Abdul Qadir said, "We must do the prayer in a good place for the Eid." Nah, kita harus mulai sholat di tempat yang terbaik. So they went to the mosque in Cordoba. Nah, dia datang ke Masjid Cordoba. They asked permission to the ¿cómo se llama? Bishop. Dia minta izin ke bishop untuk sholat di Masjid Cordoba yang tadi kita lihat. They said yes, no problem. Oke, no problem, silahkan. In that time, the community was only 8. Hanya 8 orang, dimulai dari 8 orang. 8 plus the women, children, maybe Ya, anak-anak 15, dan itu. 15. Ya, sekitar 15 lah keseluruhan. So they told some Pakistani people that were there working in the mines. Ada komunitas Pakistan di situ. But they didn't know there was 80 that was going to the prayer. 80 in total. Karena itu mereka ikut bergabung sehingga total menjadi 80 orang. So they complete the whole mosque. Ya, sehingga kemudian mereka ada jamaah yang cukup besar yang nampak melakukan sholat di situ. So after that they got scared, saying like, "Hey, these people Nah, is setelah coming back. itu They want to ya enter the ada semacam ketakutan di antara komunitas Katolik di sini. And they decide to avoid
any prayer. Nah, sejak itu dilarang orang melakukan sholat di dalam masjid. So we are the ones that ¿cómo se dice? Los culpables de que no se pueda rezar. We are guilty for that. We are Mereka kemudian merasa bersalah karena menimbulkan ketakutan bagi masyarakat di sini. sorry about that. Oke, dan mohon maaf dengan suasana yang tidak enak itu. So after Cordoba, Sheikh Abdul Qadir decided to move to Granada. Nah, setelah peristiwa itu, saya Abdul Qadir pindah ke Granada sini. And we did the same in the Alhambra. We did the prayer there. Beliau juga melakukan hal yang sama di dalam Istana Alhambra. And we're not allowed to pray anymore there. The security came and Hal yang sama juga terjadi. Orang merasa takut. 83 tahun 83. Jadi masih baru tahun 83. And after these two events, Sheikh Abdul Qadir said, "Okay, we must have our own mosque." Oke, kalau begitu kita jangan mengganggu yang sudah ada, kita harus bikin sesuatu yang baru sehingga orang tidak merasa takut. So they started to look for a place, and the only place that was empty was this one. Dia mulai cari tempat, dan blessingnya setelah cari tempat kemana-mana, tempat yang kosong cuma di sini. It was the only one in the whole area. Dari semua area itu semuanya penuh rumah, tapi hanya ini yang kosong. So we started to look for people to help. Nah, dia mulai mencari orang yang bisa membantu mewujudkan itu. And some people of the community started to travel to different places. Kemudian mereka mengirim orang-orang ke berbagai tempat di berbagai belahan dunia di negara lain. And the first one that helped in order to buy the land was Gaddafi rahimullah. Yang pertama merespon namanya Gaddafi. Libya. Muammar Gaddafi, Libya. So they bought the land. Nah, dia membeli tanah ini. And when we start to look for the permission to build, ketika dia minta izin untuk mendirikan and the masjid council itu, find out that the purpose was to build a mosque, they stopped everything. Ketika usulan itu adalah untuk membangun masjid. Ketika diketahui ini tanah ini akan diwujudkan menjadi masjid, proposal itu ditolak. And it was the news was all over the newspaper, you know, Muslims wants to build the mosque after 500 years. Yeah. And all of this, it was a big thing, you know. Nah, kemudian menjadi isu besar yang kontroversial dan hampir semua media memberitakan ini orang Islam mau kembali setelah 500 tahun. And the thing is that the community had to wait 12 years. Nah, karena itu mereka cooling down dan menunggu sampai 12 tahun untuk menunggu suasana reda. Just to get the permits to Sekedar untuk mendapatkan izin 12 tahun. So alhamdulillah by the effort of Sheikh Abdul Qadir saying you must do it, you must keep doing, you must keep working, you must. By Allah in the end is the one that decide to do it, you know. Yeah. And after that we started to look for people to help to build. Karena kesabaran Syekh Abdul Qadir ini dan tidak mau menyerah, terus cari cara, berjuang, akhirnya bisa terwujud. And King Hassan II, rahimullah. Nah, Raja Hasan dari Maroko yang sudah almarhum, ayahnya yang sekarang ini. Started to build the mosque. Memulai mendirikan masjid ini, bangunan ini. And when the mosque was almost built, all the ketika tiang-tiang fondasi sudah nampak, strukturnya, he died. Dia meninggal. And everything stops. Dan semuanya berhenti proses pembangunannya. So Morocco it was a difficult time for Morocco because he was a special king. Nah, saat itu ketika proses suksesi, Maroko menghadapi masalah internal sehingga tidak mungkin untuk berbicara masalah ini. So we couldn't be very intensive in order to keep. Why you not helping? Why you not? Mereka terus berusaha untuk ke Maroko minta agar mereka mau melanjutkan pembangunan ini. So we started to look for other people, and by
by casualty. Sheikh Al-Qasimi from Sharjah was visiting Granada for to do an opening in, close by Granada. Yeah. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, terus Syekh Abdul Qadir ini berusaha cari alternatif lain. Ketemu Syekh Hasimi dari Sharjah. Sharjah itu salah satu negara bagian dari Uni Emirat Arab. Dan kemudian dari Syekh Hasimi ini bertemu dengan emirnya di situ, dan emirnya menyanggupi untuk menutup semua keperluan. So the community invite him to see the mosque. Nah, karena itu waktu peresmian itu emirnya itu diundang ke sini untuk meresmikan masjid. Gracias también a Desamar Romero, que es un hombre que facilitó. Thanks to Desamar Romero, which he facilitated the Sheikh Sultan to come here to visit the mosque. Dia bilang Romero. Is a Spanish. Ada seorang Spanyol, Pak. Ada seorang Spanyol yang memfasilitasi kedatangan dari. Oh, ada seorang Spanyol yang baik namanya Romero yang memediasi, memfasilitasi sehingga Syekh Sharjah itu bisa datang ke sini. Karena ini sudah menyangkut hubungan negara, kira-kira begitu. Karena dia pejabat, emir, raja Sharjah. So Sheikh Sultan when he saw the mosque, ketika dia melihat masjid ini, he said, I will finish. Kami akan lengkapi semua. Ya, kekurangannya akan dituntaskan. And Erdogan was here twice. Nah, kemudian Erdogan datang sini udah 2 kali ke sini. And he also helped with beliau juga menolong, membantu. Calligraphy wood inside the mosque. Ya, kaligrafi yang di dalamnya itu yang dari kayu, semuanya sumbangan Erdogan. So we have Gaddafi. Ada Gaddafi. King Hassan II. Hasan II. Sheikh Muhammad Al-Qasimi. Muhammad Al-Qasimi dari Sharjah. Erdogan. Dan Erdogan. Baraka from all over the world. Semuanya dari seluruh dunia, dan insya Allah Indonesia akan berpartisipasi, insya Allah. Hatamul Anbiya Indonesia. This is a very important place because it gathers many people from all over the world that visit Granada, the Alhambra, and come here to visit the mosque. Nah, karena itu berbagai pihak, kemudian orang-orang penting datang ke sini. And just to finish now, and dia akan menyelesaikan, menuntaskan cerita ini. It's an honor to have you here. Dia merasa sangat terhormat sekali bisa menerima Bapak Ibu sekalian. To have the people from Indonesia. Mendapatkan tamu dari Indonesia. Always welcome. Ya, sangat selamat datang. We admire the country because it's 90% Muslim. Iya, dia sangat menghormati karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dengan 90% populasinya Islam. People that have adab and courtesy. Iya, ini sebuah kehormatan. And right now I would like to, on behalf of all of us, would like to give a bit statement. Majority of them are prominent and important person if we talk about politics, because they are representative of member of parliament, representative of all faction in Indonesia. We are feeling as brothers, even we came from different political parties. In Indonesia, we have no problem. They are in ruling party as well and as the opposition. We are as brothers, and all of them are not all Muslim. Some of them Catholic, Hindu, yeah, and all of them support our program here. Islam doesn't make contradiction. It's true. Between non-Muslim. It's true. It's true. That's the opposite. It's peace. Yes, it's true. And we as Muslims, we have to honor that, and we have to tell the media. Yes, yes. And this is our first step, and we would like to make second step and third step, and I don't know till what step,
but I have already declared to them that I have already made open invitation to you to visit Indonesia, to see directly our project, our activity, our program, how the Muassasah Islamiyah fi Indonesia doing dakwah in our country. Hopefully you will inspire by our activities, and the most important thing, how to make bridge between Spain and Indonesia, and how to collaborate to implement Islam rahmatan lil alamin. Islam good for all, not lil muslimin fakat, but likulli insan, we will show Islam rahmatan lil alam. That is our spirit, and all of them, even they are not Muslim, support our agenda. Inshallah. Thank you for coming, and this is a house for you. Oke. You want to come. Nah, terima kasih. Ini rumah untuk Anda. Kapan saja Anda mau. Al-an waq lil syai'. Nah, ini syai' min Maroko. Ayo kita tos syai'. Bismillah. Bismillah. We can make maybe. Nah, ini plakat yang mereka buat. Ini dihadiahkan kepada ya. Ini bacanya wala ghalib illallah. Tidak ada yang menang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Allah. Nah, ini slogan dari istana ini, Granada ini, Alhambra. Dari dulu. Nah, nanti besok Bapak Ibu sekalian kalau masuk ke istana, ini kalimat ini wala ghalib illallah ini ada di setiap pojok. Ya, kaligrafinya macam-macam, tapi setiap pojok ada ini. Wala ghalib illallah. Enggak sama sekali. Tidak, bukan hanya dihapus, diubah pun tidak. Ya. Nah, ini sebetulnya menunjukkan sejak berdirinya, sejak didirikan, mereka sudah merasa ini hanya masalah waktu saja. Ya, ya, ini akan hilang masalah waktu saja. Karena seperti saya jelaskan di bus, dalam perang adu kekuatan, mengerahkan seluruh kekuatan, umat Islam kalah. Nah, An-Nasir itu, ya, apa namanya, Al-Ahmar, Banu Nasr, itu dia bernegosiasi. Nah, sudahlah kamu ambil Sevilla, kamu ambil Cordova, tapi sisakan Granada ini untuk umat Islam. Nah, itu disetujui. Akhirnya umat Islam tersisa di sini. Nah, karena itu ruh kekhawatiran itu terus mendominasi, ini simbolnya. Wala ghalib illallah. Tapi dia terus berusaha menunda, menegosiasi macam-macam. Tapi pertarungan di antara keluarga tidak bisa dia kuasai. Nah, itu yang kemudian mengundang orang-orang luar mempercepat lepasnya ini. Nah. Ya, ini wala ghalib illallah. Ini saya serahkan kepada Pak Yandri, ya, sebagai pimpinan komisi. Ya, harus didokumentasikan. Luar biasa nilai.